Selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, di depan masih kosong. Jangan terlalu di belakang. Di belakang gak ada urapan, di depan saudara. Di depan ke depan aja saudara, biar puji-pujiannya lebih semangat. Gak mau ya? Sebelah sini juga kosong saudara. Boleh ke depan saudara sedikit, boleh. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Kita akan merayakan pada malam hari ini kenaikan Yesus ke surga. Kita akan naikkan pujian. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih dan anugerahnya yang luar biasa bagi kita. Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Mari saudara naikkan pujian kita. Dialah yang layak disembah. Dia layak ditinggikan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan, kemuliaan. Nah, Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, dipuji, layak dipuji disembah,
Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ibadah kita pada hari ini, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, keselamatan, sukacita dari sorga, dan kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tak terhingga, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau memberikan kami Yesus Kristus yang rela hadir ke dunia ini menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, sehingga Kau rela mati buat kami, menebus hutang dosa kami, dan bangkit kembali menjamin kami menerima hidup kekal. Dan Kau naik ke sorga menyediakan tempat buat kami, menjadi pengantara kami satu-satunya kepada Bapa. Dan Kau mengutus Roh Kudus diam di dalam kami selama-lamanya. Oh Roh Kudus, kami bersyukur Kau mau menemani kami, menghibur kami, menguatkan kami, membimbing kami dalam dunia yang semakin bengkok dan jahat ini. Bukan karena kami hebat, gagah, atau apapun yang kami punya dan kami capai, tapi semua adalah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang maha besar. Sadarkan kami ya Tuhan, supaya hidup yang sementara di dunia ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Bapa. Hamba berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan yang pasti, biarlah Engkau berikan anugerah iman dan anugerah keselamatan itu. Hamba berdoa bagi yang sudah menerima anugerah keselamatan, setiap kami Tuhan boleh lebih serius mengikut Tuhan, lebih giat mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa sesuai dengan firman-Mu. Saat ini kami ingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan, Kau sendiri yang mengingat mereka satu persatu. Untuk Ompol Wardana, ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, cabut sakit penyakitnya, dan gantikan dengan kesehatan yang prima. Berkati Ibu Dina Pangindah, di dalam pemulihan kesehatannya dan persiapan operasi lututnya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Juga Pak Harili yang harus menghadapi operasi, siapkan hatinya, mentalnya, pikirannya, fisiknya Tuhan, agar operasi sukses, nama-Mu ditinggikan. Kami berdoa untuk Ci Sylvia So, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan kakinya, sembuhkan kelemahan tubuhnya. Dan semua senior kami satu persatu ya Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka, Kau mengingat mereka. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kenaikan-Mu, mencurahkan mujizat, mujizat baru bagi anak-anak-Mu. Juga pergumulan anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan.
soal status, soal teman hidup, soal pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan, Kau yang bekerja, curahkan mujizat-Mu. Kami doakan gereja-gereja di seluruh dunia yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini, ya Tuhan, Engkau sendiri yang menguatkan iman mereka. Gereja-gereja-Mu ya Tuhan tetap memegang firman Tuhan, tetap mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa. Kami bersyukur untuk Amerika ya Tuhan, untuk bil yang barusan pas, bahwa tidak ada lagi dana pajak kami ya Tuhan untuk mendukung aborsi. Tahun lalu lebih 400.000 bayi yang diaborsi ya Tuhan. Kasihani Amerika. Kasihani Amerika ya Tuhan dalam kejatuhan moral dan liberalisme. Kami doakan anak-anak muda yang jatuh dalam berbagai macam dosa yang melawan Tuhan. Baik homoseksualitas, penggantian jenis kelamin, dan berbagai hal yang melawan firman-Mu ya Tuhan, beri pertobatan kepada Amerika. Jadikan Amerika pionir ya Tuhan. Tetap menyuarakan keadilan dan kebenaran, gereja-gereja-Mu tetap punya suara kenabian ya Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami, untuk keluarga kami. Tuhan tolong di tengah-tengah liberalisme yang begitu kencang, begitu deras arusnya. Kami tidak hanyut tapi berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali sebagai hakim segala hakim, raja segala raja. Kami menantikan kuasa-Mu ya Tuhan di hari kenaikan-Mu ini. Kau datang dari sorga dan kembali ke sorga dan Kau siap mencurahkan berkat yang baru, anugerah baru, mujizat yang baru ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Doa dengan iman, minta Tuhan berikan mujizatnya bagi engkau. Mintalah, maka engkau akan menerima. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Berserulah, Dia akan mendengar. Sebab Tuhan itu hidup dan mendengar doamu. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Dengarkan seruan doa anak-anak-Mu yang penuh iman ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga dan akan datang kembali, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata? Amin. Ya, mari kita berdiri, salaman dengan teman kiri kanan, 5 orang atau 6 orang, semua bangkit berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Ya, saya minta 2 baris yang paling belakang sambil salaman maju ke depan. Dalam Yesus. Maju ke depan, yang 2 baris belakang. Isi bangku di depan. Ya. Dalam Yesus. Ayo bergerak. 2 baris, Koferi, barisan Koferi, barisan Henny maju ke depan. Barisan yang paling belakang maju ke depan. Barisan Andrew Santoso maju ke depan. Selamanya dalam baris ini isi yang ini. Yang ini. Kita bersaudara. Ayo sekali lagi. Dalam Yesus kita barisan paling belakang maju. Ya, maju. Dalam Yesus. Barisan Jimmy paling belakang maju. Yang bukan senior maju. Jimmy maju. Santoso maju. Ya, sini kosong. Dan selamanya dalam Yesus. David, kita bersaudara. Maju. Jimmy,
Jimmy bawa temannya ya. Yang bukan senior maju. Yang senior boleh paling belakang dan usher. Ya, sekali lagi. Dalam Yesus. Bagus. Thank you buat kerjasamanya. Jimmy main pioper. Dalam Yesus kita bersaudara. Yes. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Happy Ascension Day. Happy Ascension Day. Silakan duduk. Thank you saudara. Kadang-kadang saya kelihatan galak. Tapi sebenarnya ini demi kebaikan saudara. Ya, kita ingin saudara bisa konsentrasi. WL juga gampang mimpinnya karena terlalu kosong di depan. Ya, saya jamin kalau ludahnya Dedek sampai ke sana, saya ganti, saya bayar. Saya yakin ludahnya nggak ke sana, jadi jangan khawatir. Tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Kalau mas aminnya amin. Dalam Yesus bersaudara. Tengok kiri kanan, kasih senyum lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Selain bersaudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Amin. Kita naikkan pujian. Ajaib, sungguh ajaib. Mari bertepuk tangan saudara. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, setiap hariku menikmati berkat. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Yang pria naikkan pujian ini, yang pria ajaib. Ajaib, Naikkan suaramu pria. kuasanya bagiku. Oh ajaib, Ajaib, sungguh ajaib, kasihnya anugerahnya dan dalam anugerahnya. Oh ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. setiap hari, Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan amin. kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekarang saudara sendiri naikkan pujian ini, saudara sendiri ajaib. Amin. Angkat suaramu, kuasanya ajaib. Haleluya. Kita telah menerima anugerahnya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib,
ajaib, Haleluya. ajaib. Anugerahnya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan instrumental dari saudara Sylvia dan Pak Hampri dan Pak Jakub. Persilakan. Setelah instrumental dilanjutkan dengan Bang naik pujian dan
Shalom, selamat malam, selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terpujilah Tuhan.
Shalom. Kita merayakan, memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ada satu janji bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita ada bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Heaven is real and heaven is real. I've heard of a land that lies beyond this life we know, whose beauty and splendor cannot be imagined or told. Though my eyes cannot see, or my hands cannot touch it or feel, I plan to go there, for I know that heaven is real. Heaven is real, it's as real as the air we breathe. Heaven is real, for the Bible says, and I believe there is a place prepared for the pure and the free. And how my heart thrills just to know that heaven is real. But it days there were first, the streets of the city were gold, and if my glorious mansion were only a humble abode, oh, I still want to go, for that's where my soul longs to be. For my Savior is there, oh, and that makes it heaven for me. Heaven is real, it's as real as the air we breathe. Heaven is real, for the Bible says, and I believe there is a place prepared for the pure and the free. And how my heart thrills just to know that heaven is real. Oh, how my heart thrills just to know that heaven is real. Heaven is real, amen. Puji nama Tuhan, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian untuk firman Tuhan, Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days
moment that I wake up until I lay my head, I will sing for your goodness, oh God. Oh my love, you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for your goodness, oh God. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita sembah Dia. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for your goodness, oh God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all your goodness, oh God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing all your goodness, oh God. I will sing all your goodness, oh God. I will sing of the goodness of God. Ya Tuhan, kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang selalu baru. Setiap pagi, setiap hari, setiap detik, setiap menit dalam hidup kami. Ajar kami tidak melupakan cinta kasih-Mu Tuhan. Ajar kami tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Baik melalui ucapan bibir kami, melalui sikap kami, tingkah laku kami, dan perbuatan kami.
Kini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Tenangkan hati kami, jadikan seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Siapkan hamba-Mu yang lemah dan hina dan terbatas ini, urapi dengan kuasa dari atas. Beri kami kesegaran di tengah-tengah kami bekerja sepanjang hari ya Tuhan. Agar firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi makanan bagi jiwa, bagi hati, bagi pikiran kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara tadi makan dengan kenyang? Siapa yang kenyang angkat tangan? Puji Tuhan. Lalu dengar musik yang indah? Angkat tangan. Puji Tuhan. Lalu mulai mengantuk? Angkat tangan. Nah itu kan, saudara kalau udah makan kenyang, dengar musik indah biasanya bisa mendayu-dayu. Itu sebabnya saya lebih suka nyanyi lagu yang tinggi, biar sedikit berteriak ya. Tapi saudara, kalau ada nanti yang ngantuk, jangan tersinggung kalau saya bangunin ya. Siap? Dengar firman Tuhan dengan segar? Puji Tuhan. Yesus naik ke sorga, lalu apa? Itu menjadi tema kita pada malam hari ini. Kalau Yesus sudah naik ke sorga, lalu apa? So what? Kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 1, ayat ke-6 sampai ke-11. Baca firman Tuhan sama-sama. Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan, buka suara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Alkisah konon cerita ada sepasang pengantin yang siap-siap ingin menikah, sedang perjalanan menuju ke gereja untuk diberkati. Tapi hari itu hari yang sial bagi mereka. Kendaraan yang mereka pakai itu tabrakan. Dan kedua sejoli yang masih muda itu mati di tempat. Singkat cerita, roh mereka ada di gerbang pintu sorga. Dan di situ mereka menunggu, duduk-duduk di pintu gerbang, kemudian berdiskusi. Yang wanita bertanya kepada yang pria, Mas, apakah pernikahan kita bisa dilanjutkan di sini aja? Pemberkatan nikah di sorga bisa nggak? Wah, aku juga nggak tahu. Nah, itu ada Om Petrus datang. Mari kita tanya. Nah, Rasul Petrus datang dan mereka tanya, Om, apakah bisa kami ini diberkati pernikahannya di sini? Petrus mengatakan, wah ini kasus pertama. Saya juga gak tahu. Tapi kalian tunggu sebentar, saya akan coba pergi tanyakan. Lalu Petrus pun pergi. Mereka tunggu di situ masih duduk. Lama sekali. Lama, sehari gak kembali, 2 hari gak kembali, 3 hari. Sampai 1 bulan Petrus belum kembali. Wah, yang wanita mulai kesel. Wah, kita malah terjebak di sini ya. Bisa gak sih diberkati di sini? Tiba-tiba Petrus muncul. Wah, senang. Lihat wajah Petrus itu kecapean. Seperti orang ngos-ngosan, keringetan.
Ya, lalu dia berkata, ada kabar baik, ada kabar baik. Kalian berdua bisa diberkati di sini, bisa dinikahkan di sorga. Wow, senang sekali, betul, betul. Ada pendeta yang bisa memberkati kalian. Lalu yang pria bertanya, Om, saya mau tanya, kalau nanti kami dua gak cocok, ribut bertengkar, apakah mungkin juga di sorga itu bisa diceraikan? Petrus langsung marah. Tangannya yang memegang daftar nama langsung dibanting di tanah. Dia bilang, gila kamu ya. Loh, kenapa Om, kenapa marah? Berdua ketakutan. Lalu Petrus bilang, tahu gak kalian, untuk cari satu pendeta memberkati kalian, saya harus keliling sorga 1 bulan. Coba kalian pikir kalau cari satu lawyer untuk menceraikan kalian, berapa tahun saya harus keliling sorga? Hah? Saudara, ini namanya humor sindiran. Menyindir pendeta, katanya memang sedikit pendeta masuk sorga. Banyak pendeta palsu, khotbah pinter, lakukan firman nol. Belum lagi yang ajaran sesat macam-macam. Susah cari pendeta di sorga. Tapi katanya lebih sulit lagi cari lawyer. Pertanyaannya benar gak? Benar gak bahwa masuk ke sorga itu tergantung profesi seseorang? No. Alkitab belum pernah ajarkan itu. Untuk masuk ke dalam sorga tidak tergantung apa pekerjaanmu, apa profesimu, apa cita-citamu, apa usahamu, apapun yang kamu lakukan di bumi ini, saudara. Tidak menjamin kamu bisa masuk surga. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengumumkan kalimat yang belum pernah diucapkan siapapun di muka bumi ini. Sebelum dia dan sesudah dia sampai hari ini. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa pergi kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Oh, pengumuman yang sangat berani. Kenapa? Sebab Yesus bukan saja mati di atas kayu salib. Dia bangkit kembali pada hari ketiga. Dia hidup. Dia hidup dan menjamin saudara pun bisa mendapat hidup. Bahkan setelah dia bangkit dari kematian 40 hari kemudian. Dia naik ke sorga, disaksikan oleh orang banyak. Ini bukti sejarah. Yesus datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Manusia datang dari dunia dan kembali ke bumi ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu dari bumi, kamu kembali ke bumi. Tetapi aku datang dari sorga, maka aku kembali ke sorga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia pasti masuk sorga. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan semoga. Pasti, sebab dijamin dengan apa? Kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Heaven is real. Thank you, Mas Rocky. Bukan Mas ya, Bang Rocky. Heaven is real. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu dan kalau tempatmu sudah selesai, aku akan datang kembali menjemput kamu. Oh, itu penghiburan yang terbesar. Oh, itu kekuatan yang terbesar. Oh, itu janji yang termulia. Dan Yesus tidak pernah dusta. Yesus tidak pernah bohong. Apa yang diucapkannya pasti digenapinya. Amin. Dia naik ke sorga bukan saja menjadikan tempat bagi kita, menjadi pengantara satu-satunya kepada Bapa di sorga, gak ada pengantara lain. Saudara, jangan coba doa dengan pengantara lain. Itu berhala namanya. Dia satu-satunya pengantara kepada Bapa, tapi dia janji juga akan datang kembali sebagai raja segala raja, hakim segala hakim. Itu sebabnya tadi murid-murid bertanya, orang-orang Galilea bertanya, maukah sekarang Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikiran mereka kerajaan politik. Kerajaan Israel seperti sekarang yang rebutan tanah dengan Palestina. Pikirannya adalah bumi, tapi Yesus memikirkan kerajaan sorga yang selama-lamanya. Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu kapan itu kerajaanku dibangun. Kerajaan raja segala raja. Bukan urusanmu. Itu urusan Bapa di sorga 100%. Kedaulatan Allah Bapa. Kuasa Allah Bapa. Kamu gak perlu tahu. Kalau Yesus naik ke sorga.
disaksikan oleh mereka. Bukti sejarah dan bukti Alkitab mencatat Yesus disaksikan orang banyak naik ke surga. Dan kemudian malaikat bersaksi, Yesus yang kamu lihat dia naik, dia akan datang kembali. Orang Galilea melongo, hanya memandang ke langit, tidak berbuat apa-apa, bingung. Belum pernah melihat pemandangan itu, Yesus terangkat ke sorga. Dan malaikat bilang, Yesus yang terangkat naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi nanti kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini, caranya sama, bisa dilihat oleh semua mata. Caranya sama, fisikal dia turun ke sini dan bisa dilihat oleh semua mata. Bukan diam-diam, bukan tersembunyi, ya, bukan spiritual, tetapi fisikal. Semua mata akan memandang dia, semua lutut akan menyembah dia, semua lidah akan mengaku dia Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Amin. Dulu kita pikir mana mungkin ya. Sekarang kita pikir ada mungkinnya juga dengan adanya internet. Tapi saya tidak tahu apakah nanti lewat internet. Tapi yang pasti semua mata yang masih hidup hari kiamat itu akan melihat dia datang kembali. Dia maha kuasa. Dia bisa melakukan segala-galanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Pertanyaannya, setelah Yesus naik ke surga lalu apa? Apakah kita juga melongo? Hanya memandang ke langit, hanya diam-diam, hanya berpangku tangan, hanya tunggu naik ke sorga. Apakah itu yang diharapkan? No. Yesus menjawab di ayat ke-8, itu kunci kita hari ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Lalu apa kalau Yesus sudah naik ke sorga? Yang pertama, kita akan menerima Roh Kudus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus. Tadi bacaan di ayat pembimbing, Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi dia tidak datang. Lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi aku akan mengutus dia, Roh kebenaran, Roh Kudus turun ke atas kamu dan diam di dalam kamu selama-lamanya. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan. Selama-lamanya menyertai kamu, menghibur kamu, menguatkan kamu, membimbing kamu. Puji Tuhan. Kata kuasa di dalam ayat 8a itu tadi, kuasa dalam bahasa Yunani itu adalah dunamos. Dunamos kemudian melahirkan kata Indonesia dinamit. Dinamit atau bom kecil. Ya, ibarat alat peledak yang kecil, dinamit. Kecil saja alat peledak, tapi kalau dilemparkan efeknya besar sekali. Dinamit atau bom itu biasa dilakukan untuk merusak, untuk menghancurkan. Tetapi kuasa Roh Kudus sebaliknya. Kuasa Roh Kudus seperti dinamit hebatnya, seperti dinamit luar biasanya, tapi bukan menghancurkan. Efeknya adalah sebaliknya, membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mulia, lebih berkuasa. Sehingga hidup orang percaya yang memiliki Roh Kudus akan lebih bergairah, bersemangat, berkekuatan. Sebab Roh Kudus itu akan menuntun langkah hidup, aspek hidup orang-orang percaya. Permisi tanya, apakah hari ini hidupmu lesu, letih, lelah, tak berdaya? Atau hidupmu bergairah, bersemangat, walaupun ada banyak tantangan, kesulitan, cobaan, dan lain sebagainya. Kenapa hidupmu tidak bergairah? Kenapa hidupmu lesu? Kenapa cepat mengeluh? Kenapa cepat kecewa dan putus asa? Jangan-jangan di dalam kamu belum ada Roh Kudus yang memberi kuasa. Maka malam ini saudara harus memperbaharui imanmu. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya, Yesus itu mati baginya dan bangkit baginya, maka dia diselamatkan. Dan kalau engkau sungguh-sungguh diselamatkan, harusnya, tidak boleh tidak, harus Roh Kudus diutus, tinggal, diam di dalam kamu selama-lamanya. Amin. Saya tidak tahu hidupmu, tapi yakinlah, kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus adalah bukti sejarah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Sudah lebih 2000 tahun, itu cukup membuktikan
bahwa dia satu-satunya juru selamat yang sejati, yang sanggup menolongmu, menyelamatkanmu, menebus hutang dosamu, dan mengutus Roh Kudus diam di dalam kamu. Apakah saudara ragu? Saya ingat berapa tahun lalu, saya pernah seminar di sebuah kota di Amerika, seminar tentang Kristus. Lalu habis seminar seorang pemuda dia bilang, Pak, saya meragukan. Dia pas session tanya jawab dia bilang, Pak, saya meragukan Yesus bangkit. Coba bilang Yesus bangkit. Siapa yang lihat? Gak ada yang lihat. Semua yang hadir hari ini juga gak lihat. Saya bilang gak lihat belum tentu gak benar. Ya kan? Ada bukti sejarah yang bisa kamu lihat. Di museum-museum terkenal, catatan sejarah yang sudah lebih 2000 tahun. Dia katakan, kan bisa saja sejarah itu palsu. Ini kelas master, saudara, dia udah sarjana S2. Saya bilang, good. Saya setuju dengan pemikiran kamu, hipotesa kamu. Tapi perlu dibuktikan. Karena kamu adalah mahasiswa, scholar. Ya, scholar gak boleh sembarang bicara. Ya. You bilang, catatan sejarah tentang Yesus itu bisa salah dan mungkin salah, bisa nggak you buktikan? Karena bagi saya bilang, membuktikan Yesus tidak bangkit lebih sulit dari menerima fakta sejarah dia bangkit dan naik ke surga. Sebab sudah ada catatan dokumen kuno, abad 1 sampai 4 di seluruh museum di dunia ini lebih 10.000 keping. Kalau you bisa membuktikan itu palsu, maka 10.000 keping dokumen kuno yang di museum terkenal yang jutaan dolar itu akan dibuang. Sebab itu palsu. Inilah kita gak usah ribut saya bilang. Ya, daripada debat kusir gak selesai, kita taruhan aja, tulis kontrak. Kalau you sanggup membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit, saya bayar kamu 100.000 US dollar. Tapi kalau kamu tidak sanggup membuktikannya, kamu membayar saya 10.000 saja. You mau berapa tahun? Setahun? 2 tahun? Sebab bagi saya sudah lebih 2000 tahun, nggak bisa dibuktikan oleh siapapun. Dan kalau kamu bisa buktikan, kamu bukan saja dapat 100.000, kamu namanya terkenal, mungkin dapat hadiah Nobel 10 kali. Sebab kamulah satu-satunya manusia di zaman ini yang bisa membuktikan bahwa telah 2000 tahun lamanya banyak tokoh-tokoh besar ditipu oleh Yesus Kristus yang katanya bangkit dan naik ke surga. Sehingga cerita akhirnya dia malu, dia rendah hati. Ya Pak, saya setuju. Membuktikan tidak bangkit dan tidak naik ke surga lebih sulit daripada menerima fakta sejarah. Puji Tuhan. Akhirnya dia menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Saya tidak tahu saudara duduk di sini apakah saudara masih meragukan. Kalau saudara masih meragukan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, malam ini sebagai hamba Tuhan saya katakan, rendahkan hatimu dan bertobatlah. Stop mencari, stop pikir sendiri, stop ngarang-ngarang dan khawatir. Kamu tidak bisa membuktikan bahwa catatan sejarah yang sudah lebih 2000 tahun itu adalah palsu. Amin. Itu sudah cukup dan lebih dari cukup. Lebih dari cukup, yakinlah. Kalau hari ini kau menerima bukti sejarah itu, hari ini kamu menerima firman Tuhan, dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, kamu diberi Roh Kudus yang berkuasa, yang membuat hidupmu bersemangat, bergairah, ada sukacita sorga, ada damai sorgawi, dan memberkati hidupmu, supaya kamu bisa memberkati orang lain. Amin. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah terima. Saya sudah punya Roh Kudus itu. Saya tanya, buktinya apa? Buktinya apa? Apakah hidupmu sungguh-sungguh punya kuasa seperti kata Tuhan Yesus? Apakah hidupmu sungguh-sungguh sudah diubahkan untuk memberkati orang lain? Saya dengar sebuah cerita dari Bandung. Suatu hari ada seorang istri yang berulang tahun. Dia seorang Kristen, suaminya bukan orang Kristen. Waktu dia ulang tahun itu kemudian suaminya yang mengasihi dia bertanya, istriku hari ini ulang tahun kamu. Kamu mau saya belikan hadiah apa?
Istri-istri pada suka kalau dia tanya begitu ya. Kalau saudara ditanya minta apa? Ya, Melki, volume saya gedein sedikit. Saya tidak mendengar suara saya. Saudara, kalau suamimu tanya mau dibeli kado apa, kamu minta apa? Beli diamond? 20 karat? Beli apa? Istrinya bilang, sayangku, aku gak minta apa-apa. Aku cuma minta satu hadiah yang bagiku paling berharga. Kamu jadi orang Kristen lah. Wah, suaminya dibilang gitu, dia marah. Suaminya marah mengatakan, istriku sudah hampir 20 tahun, kamu terus mendesak aku dan menyuruh aku jadi orang Kristen. Terus terang, aku tidak bisa. Bagiku gak ada bedanya, Kristen atau bukan Kristen. Saya ini suka minum-minum, kamu lebih dari saya, suka minum-minum juga. Saya ini suka main judi, kamu juga sama main judi, ya. Kalau kita main mahjong, main apa, kamu juga datang. Saya ini suka marah, kamu kalau marah lebih hebat dari saya. Gak ada bedanya, Kristen non-Kristen. Saya tidak bisa, saya tetap seperti sekarang ini. Wah, istrinya mendengar itu sedih, saudara. Lalu hari itu dia mengurung diri di kamar. Suaminya datang ketok pintu minta maaf. Maafkan aku sayang, aku gak sungguh-sungguh mau menyakiti kamu. Ini harimu, hari spesial. Maafkan aku. Tapi ternyata ucapan seperti itu memukul hati istri dan dia mulai sadar di hadapan Tuhan. Di dalam kamarnya dia berlutut, dia menangis. Dia bilang, Tuhan, aku hari ini sadar, apa sih bedanya percaya kamu dan tidak percaya? Ampuni aku. Kalau gak ada bedanya, suamiku tidak mungkin bisa percaya. Hari itu sungguh-sungguh menjadi hari pertobatan si istri. Dia berubah 180 derajat. Diajak minum, mabuk-mabuk, dia sudah stop. Diajak judi, dia menolak dengan halus. Ngomongnya lebih ramah. Dia berubah. Dia gak sadar. Ya, suaminya perhatikan dia. Singkat cerita, tahun depan dia ulang tahun lagi. Sekarang giliran dia yang tanya suaminya, suamiku hari ini aku ulang tahun. You mau beli saya apa? Suaminya tersenyum, dia katakan tidak beli apa-apa. Aku katakan padamu, aku sudah jadi orang Kristen. Hah, kaget istrinya. Kok bisa? Suaminya mengatakan, diam-diam aku lihat kamu, 1 tahun ada perubahan. Saya bingung, kenapa you berubah drastis? Lalu saya diam-diam menyelidiki kamu, membaca Alkitabmu, dan sekarang aku tahu, Yesus adalah satu-satunya juru selamat itu. Aku jadi orang Kristen. Wah, senang nih bukan main ya. Singkat cerita, suaminya juga dibaptis. Puji Tuhan. Saya tidak tahu hidupmu. Kalau kamu mengaku dirimu Kristen, kamu sungguh diubah gak? Kamu sungguh gak menjadi lebih baik, lebih benar, lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita belajar evaluasi diri. Ya, saudara, saya undang kamu, mari koreksi diri. Berapa tahun jadi orang Kristen? Perubahan apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidupku? Kalau saudara tidak ada berubah, saya khawatir kamu itu Kristen gadungan, gak sungguh-sungguh. Pasti harus bisa menuliskan, paling tidak, saya gak tahu berapa, 3, 4, 5. Perubahan yang lebih baik. Karena Roh Kudus bekerja. Amin. Yang kedua, kalau Yesus sudah naik ke sorga, lalu apa? Kita menerima amanat agung. Ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Istilah saksi dalam bahasa Yunani di situ martures. Martures itu kemudian lahir kata Indonesia martir. Sudah tahu martir? Orang yang mati syahid. Yang berani bersaksi untuk keyakinannya, bahkan nyawa terancam sekalipun. Itu martures. Zaman dulu kalau menjadi saksi itu bukan hanya tanda tangan. Kalau di Amerika tinggal tanda tangan di depan notaris sudah saksi. No.
Zaman itu kalau kamu berani saksi, kamu harus tanda tangan dengan darahmu. Ini bila perlu di-cut sedikit keluar darah, tanda tangan. Itu artinya kamu berani jadi saksi yang membayar dengan nyawa sekalipun. Kamu akan bilang, ini benar, aku saksinya. Martir. Martures juga berarti wakil. Wakil Kristus dalam hal ini. Saksi Kristus. Duta Kristus. Artinya di mana-mana kita berada sebagai orang percaya, kita ini mewakili Kristus. Orang melihat kita seperti melihat Kristus. Martures. Siap membayar harga. Sebab kita tahu kita mewakili Kristus yang satu hari akan membangun kerajaan yang kekal. Dan kita semua adalah hamba-hambanya. Menjadi saksi untuk apa? Menjadi saksi untuk mengabarkan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah lokasi yang terdekat. Itu sebabnya kekristenan dimulai dari Yerusalem. Pusatnya harus Yerusalem, bukan Roma. Tapi Kaisar Roma kemudian memindahkan pusat kekristenan ke Roma. Lahirlah Roma Katolik. Yerusalem harusnya. Yerusalem adalah lokasi yang terdekat hari ini. Di mana Yerusalemmu? Lokasi terdekat dengan kamu. Di mana? Keluargamu itu Yerusalem. Teman-temanmu yang paling dekat. Orang-orang di sekitarmu yang tiap hari kamu ketemu. Teman kerjamu itu Yerusalem. Mulai dari situ. Mulai dari situ mengabarkan Injil. Menjadi saksi Kristus. Yang orang lain bisa melihat, wow ini Kristen benaran. Ya. Orang datang terlambat, dia datang gak terlambat. Orang kerja curi waktu, dia gak curi waktu. Orang korupsi, dia gak korupsi. Orang ngomong jorok, dia ngomong bersih. Orang ngambil makanan, dia bagi makanan sih. Berbeda. Mulai dari Yerusalem. Kemudian Yudea. Yudea itu mana? Yudea itu orang-orang dalam konteks yang sama. Orang-orang Yahudi waktu itu. Sama etniknya, sama bahasanya, sama latar belakangnya. Ya, di Amerika kita yang berbahasa Indonesia seperti gereja Indonesia ini Yudea. Kamu ketemu orang-orang yang punya latar belakang yang sama. Itu Yudea. Kalau Samaria, Samaria orang-orang yang berbeda dengan kita. Bayangkan Samaria dan Yahudi itu musuhan, saudara. 400 tahun sejarahnya musuhan. Orang Yahudi menyebut Samaria itu kafir. Orang nggak percaya. Orang kafir kamu Samaria. Dibenci permusuhan. Jadi orang-orang berbeda dengan kita, tidak seagama dengan kita, ya, ataupun berbeda latar belakang lainnya, itu ibarat Samaria. Tetap harus diinjili. Ya. Walaupun dia nggak musuh, nggak ada musuh. Injil menghancurkan semua musuh. Saya baca sebuah statistik yang tersembunyi yang tidak mau dibuka. Tentang kaum muslim, orang-orang Islam yang katanya percaya kepada Kristus. Tapi dianiaya, jadi bersembunyi saudara, tersembunyi. Di seluruh dunia, di negara-negara yang tertekan, katanya diperkirakan jumlah orang muslim yang sudah jadi Kristen yang masih belum berani membuka diri itu kira-kira 350 sampai 400 juta. Besar. Itu yang menjadi pokok doa yang diusulkan oleh statistik itu, minta didoakan supaya suatu hari mereka itu bisa dibebaskan dari ancaman, ketakutan, kekhawatiran, bahkan ancaman pembunuhan. Dan suatu hari mereka boleh muncul ke permukaan dan berani menyaksikan Kristus. Itu perlu didoakan, saudara. Ya, orang-orang Samaria yang sudah diinjili, yang percaya Kristus, walaupun menghadapi banyak tekanan, bahkan ancaman nyawa. Ujung bumi siapa? Ujung bumi menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia. Dengan kata lain keselamatan itu universal. Pemberitaan Injil itu universal tanpa diskriminasi apapun. Injil untuk semua kalangan, semua suku bangsa. Jadi gak ada itu untuk kalangan sendiri, gak ada. Selalu untuk semua kalangan. Sebab Yesus Kristus datang untuk semua orang. Dan Bapa di sorga berkehendak supaya semua orang mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin.
Permisi tanya, apa yang menghalangi saudara dalam mengabarkan Injil? Apa yang menghalangi saudara dalam menjadi saksi Kristus? Baik saksi melalui kehidupan kamu, ataupun saksi melalui kata-katamu. Apa yang menghalangi kamu? Sibuk cari uang? Mungkin. Ya. Terhimpit oleh stres? Larut dengan berbagai urusan duniawi? Atau gak pernah pikirin untuk bagaimana mengabarkan Injil, gak pernah pikirin orang lain juga, sebab katanya urusan sendiri sudah banyak, ngapain mikirin orang lain. Tapi kita tetap harus mengabarkan Injil, itu sebabnya IGNC setiap bulan akan ada KKR, memberi kesempatan kepada saudara untuk membawa jiwa-jiwa baru, mendengar Injil, sebab iman datang dari pendengaran Injil, pendengaran firman Tuhan. Atau saudara orang yang terlalu rasional, pemakai pikiran, orang yang rasional itu suka hitung-hitungan. Kemudian jadi takut inilah, takut itulah. Nanti kalau aku nginjili gimana lah, takut ini, takut, terlalu banyak takut. Karena terlalu banyak hitung-hitungan. Apakah saudara seorang yang rasional? Karena sudah lama di Amerika. Saya baca sebuah ilustrasi lucu antara seorang wanita dan pria yang berdiskusi ketika mereka duduk minum-minum. Yang laki-laki minum bir, yang wanita minum air biasa. Ya. Lalu si wanita tanya, kamu tiap hari minum bir? Yang pria mengatakan, iya. Sehari berapa bir yang kamu minum? Ya sekitar 3 lah bir. 1 bir berapa? 1 bir $5. Oh, tahukah kamu itu biaya yang sangat besar? Kalau kamu 1 hari minum 3 bir, ya, dengan harga $5, kalau saya hitung-hitung, dia mulai keluarin kalkulator. 3 bir sehari $5, maka setiap bulan kamu habiskan $450. Ya, dan dalam 1 tahun, kamu harusnya bisa menghemat 5.400. Betul? Betul, kata pria itu. Betul, kamu memang pintar berhitung, katanya. 1 tahun, 5.400. Kamu tahu, ya, tanpa hitung inflasi, ya, tanpa hitung yang lain-lain, dalam 20 tahun sebenarnya kamu minum bir 20 tahun, kamu sebenarnya sudah habiskan 108.000, benar? Betul juga kata yang pria. Jadi, tahukah kamu bahwa kalau kamu tidak minum bir sekarang ini, setelah 20 tahun, kamu itu sebenarnya ya dengan uang itu bisa membeli sebuah mobil Ferrari. Logikanya, betul nggak? 108.000. Benar juga kata pria. Lalu cowok itu bilang, permisi tanya ya, kamu selama ini minum bir gak? Enggak sih, saya minum air aja. Oke, kamu punya mobil Ferrari? Ternyata kamu cuma pakai bajai, sami mawon. Nah ini orang logika, saudara. Terlalu rasional, sehingga ya cuek aja lah. Mau ini kayak mau itu kayak pusing amat ya kan. Permisi tanya, selama ini kamu jadi Kristen yang bagaimana? Ketika Yesus mengatakan kamu adalah saksiku. Mulai dari Yerusalem, orang yang terdekat, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana? Apakah kamu punya hati untuk mengabarkan Injil? Oh jelas humor tadi, saudara jangan salah nangkep. Saya tidak menyuruh saudara mulai besok minum 3 bir, salah besar. Jadi minum bir atau gak minum bir sama aja gak punya Ferrari. Bukan itu. Tapi saya ingin tanya, kamu selama ini seorang yang suka hitung-hitungan gak? Sehingga membuat kamu seorang yang khawatir dan takut untuk melangkah ketika Yesus mengatakan kamu adalah saksiku. Biasanya orang yang suka hitung-hitungan logikal itu banyak bicara sedikit bekerja. Di dunia ini ada orang yang banyak bekerja, banyak bicara. Ada yang sedikit bekerja, banyak bicara. Ada yang banyak bicara, sedikit bekerja. Ada yang tidak bicara, tidak bekerja. Tapi katanya Indonesia itu lebih parah. Ya. Apa yang dibicarakan, lain dikerjakan. Saya main-main di YouTube, lihat ada sebuah video bagus.
nyanyian yang menggelitik, karangan Bobby Fabian dan kawan-kawannya. Dia beri judul, katanya Kristen. Tapi, ya, mungkin video ini bisa menutup sebagai ilustrasi, kita belajar mengoreksi diri, melihat video singkat ini, kemudian kita akan berdoa, memeriksa diri di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini aku sungguh-sungguh gak sih sebagai seorang Kristen? Sungguh-sungguh gak sih aku ini menjadi saksimu sesuai dengan firman-Mu? Hegel, silakan. Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hai, Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Hey! Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Aja panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Hoi, Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia sampai semua orang menjadi muridnya. Mari kita berdoa. Saya beri saudara waktu berdoa untuk pribadi. Kalau saudara belum sungguh-sungguh yakin 100% keselamatanmu, malam ini akui Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, terima Dia dalam hatimu. Saudara yang sudah mengaku orang Kristen, sudah percaya, mohon Tuhan curahkan sekali lagi roh
dari sorga, Roh Kudus. Yang memberi gairah, kuasa, kemampuan, dan mengingatkan terus agar kita semua menjadi saksinya, saudara menjadi saksinya. Memberitakan Injil Tuhan, minta kalau Tuhan beri engkau panjang umur sampai akhir tahun, minimal bawa 1 jiwa datang kepada Tuhan. Berdoalah. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sebagai hamba Kristus malam ini saya akan berdoa bagi saudara. Entahkah saudara menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, memperbaharui iman, atau bertekad untuk mengabarkan Injil menjadi saksi Tuhan, atau punya pergumulan sesuatu, saya tidak tahu. Saudara ingin Tuhan Yesus mendengar doamu. Saya rindu berdoa untukmu, gak usah malu, gak usah takut. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu, kita nyanyi, Yesus, Yesus dengar doaku. Kemudian saya akan berdoa bagi saudara yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yang mau saya doakan, angkat tanganmu. Yang sakit, yang lemah tubuh, yang punya pergumulan, yang malu dan takut, gak usah, gak apa-apa. Kamu gak rasa perlu doakan, gak apa-apa. Yang sungguh mau memanggil nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu, saya berdoa bagimu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Tuhan Yesus, kau yang naik ke sorga, kau berjanji datang kembali. Kini engkau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan kepadamu. Ya Tuhan, ulurkan tanganmu menjamah tangan itu. Memegang tangan-tangan yang memohon berharap kepadamu ya Tuhan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang ragu keselamatannya Tuhan meteraikan. Yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan sembuhkan. Yang terjatuh Tuhan angkat kembali. Yang rindu bertekad untuk melakukan sesuatu menjadi saksimu di bumi ini. Tuhan berkati. Satu persatu setiap tangan itu ya Tuhan kau melihat. Jamahlah tangan-tangan itu ketika mereka mengangkat tangan. Ulurkan tanganmu. Hamba berdoa bagi setiap pribadi yang sungguh-sungguh beriman berharap kepadamu dan menantikan Tuhan. Sesuai dengan janjimu Efesus 3:20, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, jawablah doa-doa mereka melampaui apa yang bisa mereka doakan dan pikirkan ya Tuhan. Mujizat-Mu curahkan bagi setiap pribadi yang berharap kepadamu. Sebagian mungkin malu dan takut
Hamba tidak tahu, Engkau tahu ya Tuhan. Hamba rindu tidak ada yang pulang dengan hati yang kosong dan sia-sia. Tapi sungguh-sungguh terbuka untuk firman-Mu, untuk kuasa-Mu, ya Roh Kudus bekerjalah. Kami berdoa memohon berkat Tuhan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang akan datang kembali dan yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan kepada Dede untuk meneruskan. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan dengan sukacita. Yang bertugas kolektif bersiap-siap. Kita akan naikkan pujian Thank You Lord. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with song of praise, with outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. With a grateful heart, with song of praise, with outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk berkat-berkat yang kau berikan pada diri kami. Kau berkati tangan-tangan yang telah memberi, kau juga memberkati yang akan mengelola keuangan ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kau berikan pada diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri, kita naikkan pujian untuk Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku
suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. I love to tell The story of us and things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia baru, berkat-berkat baru untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.